Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk. Let's mulai. Kita bersama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan suasana sebuah kota yang terlihat semrawut akibat wabah yang masih belum jelas. Wabah apa ini guys? Di tempat lain, tepatnya di sebuah jalanan, di tengah padang pasir, terlihat sebuah mobil hitam yang dikendarai sepasang kekasih yang bernama Tom dan Jenny sedang menuju ke sebuah bandara untuk terbang ke Meksiko. Di tengah perjalanan, Jenny minta berhenti sebentar buat huek-huek nih guys. Selesai huek-huek, saat mereka mau lanjutin perjalanan, roda mobil mereka malah tersangkut pasir kayak begini nih. Karena Tom malah ngegas terus, bukannya terlepas, roda mobilnya malah justru tersangkut lebih dalam lagi ke pasir. Mereka pun segera turun dari mobil untuk berpikir sambil saling menyalahkan satu sama lain tentunya. Tom yang capek debat, mutusin buat nelpon temannya yang ada di bandara. Namun karena sinyal di tempat itu hilang-hilangan, alhasil teleponnya pun terputus nih guys. Gak selang berapa lama, Jenny yang ngelihat dari kejauhan ada orang sedang jalan kaki menuju ke arah mereka, langsung ngasih tahu si Tom. Setelah agak deket, Tom yang sadar itu bukan orang, melainkan zombie, langsung segera ngambil pistol di mobilnya. Setelah itu, Tom langsung berusaha ngedor si zombie ini beberapa kali. Namun karena Tom sangat noob, alhasil hanya satu doran yang mengenai tangan si zombie. Tom dan Jenny pun nampak seneng banget ngelihat Mas Zombie rebahan. Tapi ya karena yang kena cuma tangan, Mas Zombie ini kembali bangkit guys. Tom yang panik karena ternyata pistolnya udah kosong, memutuskan buat ngajak Jenny berlindung di dalam mobil. Mas Zombie yang gak bisa buka pintu hanya nempel di mobil kayak begini aja nih guys. Tom dan Jenny berharap Mas Zombie segera menyerah lalu pergi dari tempat itu. Namun harapan itu nggak terjadi nih guys. Ternyata Mas Zombie ini sampai malam tetap nempel di mobil itu. Saat Tom dan Jenny lagi fokus debat saling menyalahkan lagi, tiba-tiba Mas Zombie hilang nggak tahu kemana nih. Mereka pun coba nyenterin sekeliling untuk mengetahui keberadaan Mas Zombie. Tom dan Jenny yang yakin kalau Mas Zombie udah nyerah dan pergi jauh, memutuskan buat ngambil ponselnya Tom yang tadi sempat jatuh di luar mobil. Berharap siapa tahu dapat sinyal. Mereka nyari ponselnya agak berpencar dikit nih guys. Saat Jenny berhasil nemu ponselnya, tiba-tiba dari kegelapan muncul Mas Zombie yang langsung membrakot Tom sampai meninggoy. Jenny yang ketakutan langsung masuk ke dalam mobil, ngambil beberapa perbekalan berniat untuk pergi. Namun belum juga selesai berkemas, Mas Zombie yang tadi terlihat sedang makan malam dengan sangat lahap, tiba-tiba hilang lagi nih guys. Jenny yang ketakutan langsung nyenterin sekeliling nyari keberadaan Mas Zombie. Beruntung saat Mas Zombie itu muncul mau membrakot Jenny, Jenny berhasil nendang telur Mas Zombie dan segera pergi kabur dari tempat itu. Setelah beberapa menit berlari, Jenny yang ngos-ngosan mutusin istirahat sejenak. Siang harinya di tengah gurun yang gersang, terlihat Jenny sedang celingak-celinguk ngelihat ke segala arah buat nentuin ke arah mana ia harus pergi agar sampai ke bandara. Alhamdulillahnya, ponsel Tom berhasil dapat sinyal. Jenny pun langsung nelpon temannya Tom yang ada di bandara agar jangan berangkat dulu. Namun belum juga ngomong minta jemput, sinyalnya kembali hilang nih guys. Alhasil Jenny pun melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, berharap arah yang ia pilih adalah arah yang tepat menuju ke bandara. Baru aja jalan beberapa meter, Jenny yang ngerasa sangat lapar mulai nyari-nyari makanan di tasnya. Nemu kue kecil kayak begini, sambil terus bersyukur memuji Tuhan, ia pun segera memakannya. Selesai makan, Jenny kembali ngelanjutin perjalanan. Baru jalan sebentar, ia yang haus kembali istirahat minum dulu. Karena keseringan istirahat, nggak terasa hari sudah sore. Udah tahu sebentar lagi malam, bukannya semangat berjalan, Jenny malah kembali istirahat buat santuy sambil celingak-celinguk nih guys.
Karena ngerasa nggak mungkin buat jalan di kondisi gelap, Jenny mutusin bikin api unggun dan menunggu pagi di tempat itu. Lagi santuy mau tidur, tiba-tiba muncul Mas Zombie yang sontak membuat Jenny berusaha megangin leher Mas Zombie agar nggak dibrakot. Setelah nendang telur Mas Zombie, Jenny yang berhasil kabur langsung segera manjat sebuah batu besar. Sambil tetap celingak-celinguk, Jenny berusaha istirahat di batu tersebut. Pagi harinya, Jenny yang baru bangun, ngeliat Mas Zombie nggak bisa manjat batu, mulai ngomel-ngomel nyuruh Mas Zombie buat nggak ganggu dia lagi. Jenny yang tiba-tiba punya ide langsung ngambil pembalut yang lagi ia pakai dan melemparkannya agar dikejar sama Mas Zombie. Sementara Mas Zombie ke arah pembalut, Jenny yang ingin ngambil perbekalannya di dekat api unggun malah jatuh nih guys. Jenny yang lihat Mas Zombie menuju ke arahnya langsung segera lari mengemasi perbekalannya. Setelah selesai, Jenny yang lihat ternyata Mas Zombie itu larinya lambat bingit, mutusin buat nggak lari lagi nih guys. Karena dengan jalan santuy aja, Mas Zombie pasti nggak bisa menangkapnya. Sejak saat itu, setiap Jenny ngelihat jarak Mas Zombie dengan dirinya semakin jauh, Jenny beristirahat sebentar buat minum. Tapi kalau udah makin dekat lagi, Jenny kembali lanjutin perjalanan. Kadang Jenny ngerasa heran ngelihat Mas Zombie yang gak kenal putus asa ngikutin dirinya sejauh ini. Gak terasa hari udah kembali sore. Jenny yang lihat ada rumah terbengkalai mutusin buat masuk. Berharap ada makanan atau minuman untuk nambah perbekalan. Namun ternyata gak ada makanan dan minuman nih guys. Jenny yang lihat ada kasur di salah satu ruangan mutusin buat tidur sebentar. Gak selang berapa lama Jenny yang bangun karena Mas Zombie ternyata udah nyampe di rumah itu juga. Langsung menuju ke kamar mandi buat sembunyi. Jenny yang ngerasa Mas Zombie udah nggak ada di rumah tersebut karena suaranya juga udah nggak kedengaran, mutusin buat keluar kamar mandi dan langsung kembali lanjutin perjalanan. Saat sedang istirahat buat minum, Jenny yang lihat ternyata Mas Zombie sedang menuju ke arahnya, berniat melawan pakai batu nih guys. Namun semua itu percuma. Lemparan demi lemparan dari Jenny sama sekali nggak bikin Mas Zombie berhenti. Jenny yang tiba-tiba ngeri karena Mas Zombie udah makin dekat, mutusin buat kembali berlari nih guys. Sepanjang perjalanan, Jenny terus ngomelin Mas Zombie agar Mas Zombie berhenti ngikutin dirinya. Gak cuma itu, Jenny juga terus ngejek Mas Zombie agar Mas Zombie ngambek terus pergi. Tapi ya namanya juga zombie, gak mungkin bisa ngerasain tersinggung atau ngambek kan ya. Seperti biasa, Jenny yang nemuin semacam tebing mutusin buat istirahat makan wafer sebentar. Sedangkan Mas Zombie berusaha manjat tapi nggak bisa nih guys. Setelah lumayan kenyang, Jenny pun melanjutkan perjalanan dengan Mas Zombie masih setia ngikutin di belakangnya. Nggak terasa, malam hari pun tiba lagi. Seperti biasa, Jenny istirahat di sebuah tebing dengan Mas Zombie masih berusaha memanjatnya tapi nggak bisa. Pagi harinya, Jenny melanjutkan perjalanan sambil cerita sama Mas Zombie mengenai kekasihnya yaitu Tom yang menyebabkan ia kini berada dalam kondisi seperti sekarang. Ia sangat bersyukur Mas Zombie udah membrakot Mas Tom sampai meninggoy. Karena kalau enggak, sudah pasti Mas Tom hanya bisa ngeribetin aja. Singkat cerita, setelah matahari sudah semakin panas, tepatnya pas tengah hari, Jenny yang udah kehabisan air minum, nampak mulai dehidrasi nih guys. Walaupun udah ngerasa lemes banget, tapi Jenny tetap berusaha nggak berhenti berjalan. Jenny yang lihat ada badai pasir menuju ke arahnya, berusaha untuk lari ngejauh. Namun percuma, badai pasir tersebut berhasil menerjang Jenny dan juga Mas Zombie guys. Setelah badainya reda, Jenny yang baru bangun, ngelihat ada mobil melintas berusaha teriak tulung-tulung. Kedua pengendara mobil yang ngelihat Jenny langsung segera menolong Jenny dengan memberikan sebotol air mineral. Setelah minum, kedua pengendara itu lantas tanya kemana tujuan Jenny. Mengetahui tujuan Jenny adalah ke bandara, mereka pun lantas mengajak Jenny masuk ke dalam mobil untuk diantar ke bandara. Di dalam mobil, Jenny bilang kalau tasnya ketinggalan. Kedua pengendara itu pun lantas segera pergi untuk mengambilkannya. Ketika kedua pengendara itu sedang nyari tasnya Jenny, Jenny yang melihat ada baju tahanan di kursi belakang mobil tersebut mulai ngerasa panik nih. Dari kelakuan dan cara bicara Jenny yang aneh, kedua pengendara yang sadar Jenny telah mengetahui kalau mereka berdua penjahit, langsung segera membawa Jenny keluar mobil untuk diasil oleh Josh bareng-bareng. Namun saat lagi seru-serunya berasal
berhasil oleh Josh, Mas Zombie yang baru bangun langsung membrakot salah satu pengendara sampai meninggoy. Beruntung salah satu pengendara berhasil kabur dari tempat itu menggunakan mobil mereka. Jenny yang ngelihat Mas Zombie lagi makan siang, dalam hati mengucapin terima kasih nih guys. Jenny pun lantas mengumpulkan beberapa air mineral milik kedua pengendara yang sempat terhambur untuk dijadikan bekal menuju ke bandara. Di sini Jenny juga mendapatkan sebuah perahu karet yang ia gunakan untuk membawa perbekalan. Sepanjang perjalanan, Jenny terus mengucapkan terima kasih pada Mas Zombie karena udah nyelamatin dirinya dari dua penjahit durjana tadi. Sesampainya Jenny dan Mas Zombie di tempat yang banyak bannya kayak begini, ia mengambil satu dan memasangkannya pada Mas Zombie agar ia sedikit ringan karena sekarang Mas Zombie lah yang bawa bekalnya si Jenny nih guys. Sepanjang perjalanan, Jenny terus bercerita tentang dirinya yang telah menitipkan anaknya pada kakaknya yang gak memiliki anak untuk dirawat sampai besar. Walaupun sekarang ini ia merasa sedih karena khawatir dengan adanya wabah ini, apakah anaknya yang bernama Cheese dan juga kakaknya masih selamat atau tidak. Sesampainya di sebuah tebing, Jenny mengikat Mas Zombie di sebuah batu agar gak ngikutin dia lagi. Tapi saat Jenny akan pergi, Jenny yang gak tega kalau harus ninggalin Mas Zombie di situ, langsung ngomong sama Mas Zombie kalau dia akan lepasin Mas Zombie dengan syarat Mas Zombie nggak boleh memberakotnya. Anehnya setelah Jenny ngelepas Mas Zombie beneran nggak berakot nih guys. Agak aneh sih, zombie kok bisa dikasih tahu. Malam harinya seperti biasa, Jenny kembali istirahat di tebing dengan Mas Zombie di bawah tebing. Kali ini nggak sambil berusaha manjat guys, Mas Zombie hanya kalem diem aja nih. Jenny sempat cerita kalau sebenarnya dia sangat sayang sama Cheese, namun dia nggak yakin bisa merawat Cheese layaknya seorang ibu. Karena ia takut kalau kehidupan malam yang menjadi pekerjaannya bisa mempengaruhi mental anaknya itu. Terlihat Mas Zombie hanya delongop aja mendengar curhatan Jenny tersebut. Siang harinya terlihat Jenny dan Mas Zombie kembali lanjutin perjalanan ke bandara. Sesampainya Jenny dan Mas Zombie di jalan beraspal, Jenny yang lihat ada mobil militer melintas, ngajakin Mas Zombie buat bersembunyi nih guys. Ngelihat ada salah satu mobil militer berhenti, Jenny nyuruh Mas Zombie tetap bersembunyi sedangkan dia muncul buat minta bantuan pada bapak-bapak tentara. Belum juga ditolong, bapak tentara yang lihat Mas Zombie muncul langsung bersiap mengedornya. Jenny yang memohon agar bapak tentara nggak ngedor Mas Zombie, memutuskan untuk menuju ke mobilnya. Tapi salah satu bapak tentara yang gemes sama Mas Zombie sempat ngedor kaki Mas Zombie sampai rebahan. Jenny pun berusaha nolongin Mas Zombie. Namun Mas Zombie yang kesal karena didor malah membrakot jari Jenny nih guys. Jenny pun segera nyari batu buat ngelepasin jari itu. Setelah berhasil, Jenny yang sangat kesal sekali langsung ngambil batu besar untuk dikeplakkan ke kelapa Mas Zombie sampai bener-bener meninggoy. Singkat cerita, sesampainya Jenny di bandara, Jenny bertemu dengan teman Tom yang bernama Tony yang langsung nyuruh Jenny buat masuk. Di sini Tony nanya keberadaan Tom. Mengetahui Tom udah meninggoy, Tony terlihat cukup sedih nih guys. Terlihat salah satu anak buah Tony yang bernama Jack sudah hampir selesai memperbaiki pesawatnya. Tujuan Tony sekarang adalah ke sebuah desa di Meksiko yang menurut informasi, wabah zombie belum sampai di tempat itu. Melihat pesawatnya udah selesai diperbaiki, mereka pun segera berangkat nih guys. Namun ternyata Jenny nggak ikut nih. Jenny memilih buat kembali ke rumah kakaknya buat ngecek keadaan anaknya. Jenny pun lantas menuju ke kantor bandara buat nelpon rumah kakaknya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya teleponnya diangkat sama Cheese, anaknya Jenny nih guys. Mengetahui Cheese tinggal sendirian di rumah karena kakaknya Jenny udah meninggoy, Jenny langsung segera menuju ke rumah kakaknya tersebut menggunakan mobilnya Tony nih guys. Di tengah perjalanan, Jenny sempat lihat Tom yang udah jadi zombie plonga-plongo di pinggir jalan. Sesampainya di dekat rumah, dengan memegang sekop yang ia temukan di depan rumah, Jenny pun masuk ke rumah kakaknya untuk nyari anaknya. Setelah beberapa saat berkeliling, Jenny yang akhirnya menemukan Cheese yang lagi sembunyi di sebuah tenda, langsung segera memeluknya. Namun sial, saat mereka berdua akan pergi, terlihat puluhan zombie udah ngelilingin rumah mereka. Saat para zombie itu berhasil masuk rumah, Jenny dengan sekopnya bilang, "Sekarang saatnya film ini selesai." Oke guys, gimana kisahnya? Bagus atau enggak? Jangan lupa terus saksikan video terbaru dari channel ini ya guys. Oke, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya. Bye guys.
kisah indah bersama dirimu. Sungguh menyenangkan, bahagia jiwaku. Warna indah di dalam hati kita. Jalani semua kisah bersama kita. Katakan apa yang kau mau, sampai hidup dan matiku. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Membuatmu bahagia. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Katakan apa yang